Halo, apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan kali ini kembali dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai bilangan pecahan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama ada pengertian pecahan. Nah, ternyata bilangan pecahan ini bentuk umumnya yaitu dinyatakan dalam A per B. Untuk A ini disebut pembilang dan B-nya disebut penyebut dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena apapun yang dibagi dengan 0 maka kita tidak bisa mendefinisikan hasil dari pembagian tersebut. Itu juga berlaku untuk pecahan, sehingga syaratnya di sini B tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada pernyataan jika A kurang dari B, A per B disebut pecahan murni. Dan jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Selanjutnya di sini ada jenis pecahan. Secara umum jenis pecahan ini ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Nah, pecahan biasa ini merupakan pembilangan pecahan bilangan bulat. Contohnya di atas ada 8/3. Selanjutnya ada pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran ini merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan. Contohnya di sini 1/3/5. Selanjutnya ada pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal ini diperoleh dari pembagian bilangan bulat 10 dan pangkatnya. Pangkatnya di sini misalnya 10 pangkat 1 10, 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 1000 dan seterusnya. Contohnya di sini yaitu 1,6. Nah, 1,6 ini didapat dari 16/10 atau 16 bagi 10. Selanjutnya ada pecahan persen. Apa itu pecahan persen? Ternyata pecahan persen atau per 100 ini artinya merupakan pecahan per 100 atau pecahan persen. Dengan tandanya persen di sini ini. Nah, contohnya di sini yaitu 160% atau kita juga bisa tuliskan ini 160/100. Nah, selanjutnya di sini ada pecahan senilai. Pecahan senilai ini yaitu dua pecahan atau lebih disebut senilai jika memiliki bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana di sini adalah di mana dua pecahan ini memiliki bentuk paling sederhananya sama. Dan kita contoh di sini yaitu 3/2. 2/3. 2/3 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 4/6 dan 10/15. Kenapa seperti itu? Karena kita perhatikan di sini 4/6 dibagi dengan berapa sehingga menghasilkan 2/3. Atau kita sederhanakan dengan bilangan berapa per berapa yang nantinya akan menjadi bentuk paling sederhana 2/3. Nah, ternyata di sini 4/6 kita sederhanakan dengan 2/2 sehingga menghasilkan 2/3. Sedangkan 10/15 ini
kita sederhanakan dengan bilangan yang sama juga, baik itu pembilang dan penyebutnya. Kita ambil di sini 5/5. Sehingga hasilnya 2/3. Nah, lalu bagaimana dengan 2A dan 3A? 2A dan 3A di sini maksudnya adalah 2 dan 3 ini adalah pecahan yang paling sederhana dari 4/6 dan 10/15. Sedangkan A yang dimaksud ini adalah jika ini kita selesaikan dalam bentuk pembagian, maka untuk A-nya ini kita selesaikan dalam bentuk perkalian. Misalnya, ini dalam bentuk perkalian kita balikkan. Misalkan untuk mencari 10/15, maka 2/3 ini kita kalikan dengan 5. Sehingga hasilnya 10/15. Ini juga berlaku untuk 2A/3A untuk mencari 4/6. Tapi intinya di sini adalah bagaimana kita mencari pecahan paling sederhana dari 4/6 dan 10/15. Yaitu dengan menyederhanakannya dengan pembilang dan penyebut yang sama. Seperti ini yang saya sudah contohkan ini. Selanjutnya di sini kita akan membandingkan pecahan. Nah, kita perhatikan di sini. Dikatakan jika A, B, dan C bilangan asli dan A kurang dari C, maka berlaku A/B kurang dari C/B. Nah, kenapa kita tidak perlu memperhatikan yang untuk B? Karena B di sini merupakan penyebut, sedangkan penyebut dari A dan C merupakan B, sehingga kita hanya perlu membandingkan A dan C. Sehingga kita akan mengetahui untuk A/B atau C/B mana yang lebih besar atau lebih kecil. Contohnya 3. Contohnya di sini saya ambil 10/2. 10/2 dan 5/2. Maka di sini kita bisa lihat untuk nilai A-nya 10 dan nilai C-nya 5. Sedangkan untuk B-nya 2 dan 2. Sehingga di sini kita bandingkan 10/5 mana lebih besar dibanding dengan 5/2. Nah, di sini kita lihat bahwa 10/2 lebih besar dari 5/2. Nah, selanjutnya kita perhatikan yaitu membandingkan pecahan A/B dan C/D yang memiliki penyebut berbeda. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu jika A kali D lebih besar B kali C, maka A/B lebih dari C/D. Dan untuk yang B, jika A kali D kurang dari B kali C, maka A/B kurang dari C/D. Nah, saya punya contohnya yang lain di sini. Di sini saya ambil 1/4 dan 1/6. Di sini kita akan mencari 1/4 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1/6, atau sebaliknya 1/6 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1/4. Sedangkan di sini kita ketahui bahwa penyebutnya berbeda. Maka cara yang pertama kita lakukan adalah kita samakan penyebutnya dulu. Di sini kita samakan penyebut dengan cara kita mengalihkan 4 dikali berapa mendekat yang mendapat
6 atau 6 kali berapa dapat 4. Karena tidak bisa sehingga kita kalikan saja 4 kali 6. Tidak. Atau kita cari juga bisa, misalnya 6 dikali berapa menghasilkan bilangan yang sama jika 4 dikali dengan bilangan berapa. Nah, di sini kita ambil saja 12. Karena 6 kali 2 12 dan 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita buat pohon faktor. Pohon faktor di sini 3 dikali 4. Selanjutnya 2 dikali 2. Sehingga di sini kita dapat untuk di sini kita ambil KPK-nya. KPK di sini yaitu 2 dan 3. Nah, selanjutnya yang kita buat adalah, tulis di sini saja. Yang kita buat yaitu 1/4 1/4 kita kalikan, dan 1/6 juga Seperenam kita kalikan juga. Ini 6. Kita akan kalikan. Kita lihat di sini antara 2 dan 3 kita pasangkan dengan bilangan yang jika kita kalikan dengan 2 atau dengan 3 bisa menghasilkan 12. Nah, 4 kita pasangkan dengan 3 karena akan menghasilkan 12. Jika dengan 2 tidak akan menghasilkan 12. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Nah, karena penyebutnya 3, maka pembilangnya juga kita taruh angka 3. Sehingga di sini hasilnya 3/12. Lalu bagaimana dengan 6? Karena di sini tinggal bilangan angka 2, jadi kita kalikan juga dengan 2. Sehingga di sini hasilnya 2/12. Nah, setelah kita melihat seperti ini, kita dapat mencari atau membandingkan pecahan yang ada ini. Kita perhatikan di sini 1/4 hasilnya 3/12. Sedangkan 1/6 hasilnya 2/12. Sehingga kita dapat menyimpulkan di sini 1/4 lebih besar dari 1/6. Nah, demikian untuk contoh yang membandingkan pecahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini dikatakan bahwa untuk pecahan dengan penyebut sama dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, kita perhatikan di sini untuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita perhatikan A per P tambah B per P sama dengan ini tambah, bukan kurang. Sama dengan P. Dan untuk pengurangan
bukan sama dengan P, tapi A kurang B per P. Dan untuk pengurangan A per P kurang B per P sama dengan A kurang B per P. Sehingga contohnya di sini, misalkan saya kasih 1/2 tambah 3/2. Sehingga hasilnya di sini 4/2. Kenapa 2-nya tidak dijumlahkan? Karena syarat untuk penjumlahan, jika penyebutnya sama, maka kita tidak perlu menjumlahkannya lagi. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Dalam pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Misalnya di sini saya ambil contoh 3/2 kurang 2/2, sehingga hasilnya 1/2. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Di sini dikatakan untuk pecahan dengan penyebut berbeda, terlebih dahulu penyebut disamakan dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. Nah, untuk contoh untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan ini itu sama dengan contoh yang saya kasih sebelumnya mengenai membandingkan pecahan, yaitu 1/4 dan 1/6. Nah, kalau tadi membandingkan, di sini kita akan mencari dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Nah, saya kasih contoh saja untuk penjumlahan. Di sini saya ambil masih sama, yaitu 1/4 tambah 1/6. Kita perhatikan di sini. Di sini penyebutnya berbeda. Maka yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya, yaitu kita mengalihkan 4 dengan 6, atau supaya tidak terlalu besar, jika 4 dikali 6 kan 24. Nah, kita mencari saja yang lebih kecil supaya tidak terlalu sulit untuk dibagi. Yang pertama yaitu kita cari saja bilangan yang jika dikali 4 dan dikali 6 itu bisa menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 12. Karena 4 dikali 3 12 dan 6 dikali 2 itu 12. Nah, lalu apa yang akan kita buat? Yang kita buat di sini adalah pertama kita akan mencari untuk nilai dari 1/4. Karena kita sudah menyamakan penyebutnya, yang kita lakukan yang pertama yaitu kita bagi 12, kita bagi dengan 4. 12 bagi 4 3. Nah, setelah 12 dibagi 4 sama dengan 3, lalu 3 ini kita kalikan dengan 1. 1 yang menjadi penyebut. Pembilang, sehingga hasilnya 3. Hasilnya di sini yaitu 3. Nah, lalu 3 ini kita tuliskan di sini. Nah, ditambah karena merupakan tanda yang dari sini. Selanjutnya kita lakukan juga sama untuk 1/6, yaitu 12 kita bagi dengan 6, hasilnya
2, lalu kita kali dengan 1. Ditambah 2, sehingga hasilnya di sini 5/12. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang keempat ini ada perkalian pecahan. Kita perhatikan di sini. Untuk perkalian pecahan itu dinyatakan A per B kali P per Q sama dengan A kali P per B kali Q. Nah, untuk perkalian dalam bentuk pecahan kita tidak perlu memperhatikan jika penyebutnya sama atau berbeda. Jika berbeda ataupun sama itu bukan suatu masalah, karena untuk perkalian kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya di sini 1/2 kali 2/3. Nah, kita hanya perlu mengalihkan 1 kali 2 per 2 kali 3. Sehingga hasilnya yaitu 2/6. Nah, coba kita perhatikan di sini ada pernyataan bahwa untuk perkalian yang melibatkan pecahan campuran, terlebih dahulu pecahan tersebut diubah ke pecahan biasa. Nah, untuk pecahan campuran di sini saya ambil contoh di sini yaitu 2 4/5 dikali 1/3/7 sama dengan. Nah, bagaimana jika seperti ini? Jika seperti ini, maka yang kita lakukan pertama adalah membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa yang tanpa ada bilangan bulat utuh. Bilangan bulat utuh di sini yaitu 2 dan 1. Nah, bagaimana kita menghilangkan bilangan 2 dan 1 ini? Yang pertama kita lakukan adalah kita mengubahnya ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita buat yaitu dengan cara lima kita kalikan dengan 2. Yang pertama saya berikan ini yaitu untuk 24/5. Caranya mengubah ke pecahan biasa yaitu 5 yang penyebutnya kita kali dengan 2 bilangan bulat ini. Lalu kita jumlahkan atau kita tambah dengan 4. Nah, selanjutnya 14 ini kita taruh di sini. Bagaimana dengan penyebutnya? Untuk penyebutnya tetap angka 5. Saat kita mengubah pembilangnya, karena dari pecahan campuran ke pecahan biasa, penyebutnya ini tidak berubah. Sehingga penyebut di pecahan campuran dan sesudah diubah ke pecahan biasa itu tetap. Lalu kita kalikan lagi. Selanjutnya kita ubah pecahan campuran 1/3/7. Yaitu kita kalikan dulu 7 dikali 1 ditambah 3 dan 10. Ini 10/7.
7. Sehingga 14 kali 10, atau kita tidak perlu menulis seperti itu lagi, kita langsung saja. 14 kali 10 140 per 7 kali 5 35. Nah, kalau seperti ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa sederhanakan untuk ini, kita sederhanakan dengan 35 per, sehingga hasilnya di sini 1, ini 4. Nah, untuk 4/1 ini kita bisa tulis saja 4. Karena 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah, kita perhatikan untuk 2/6 ini juga kita bisa sederhanakan. Nah, kita bisa sederhanakan 2/6 ini yaitu dengan 2/6 itu kita bisa sederhanakan dengan 2/2, sehingga hasilnya 1/3. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini pembagian pecahan. Nah, untuk membagi pecahan sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan dari pecahan pembaginya. Nah, kita perhatikan kalau perkalian penyebut dan pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, maka untuk pembagi kita hanya memindahkan, menukar pecahan yang kedua. Nah, A per B ini kita misalkan ini pecahan pertama dan pecahan keduanya itu P kali Q. Nah, selanjutnya A per B ini tetap, lalu untuk tanda baginya menjadi kali ini. Nah, untuk pecahan keduanya P per Q ini kita pindahkan. Yang tadinya P menjadi pembilang dan Q penyebut, kita ubah Q menjadi pembilang dan P menjadi penyebut, seperti ini. Nah, langsung saja contoh. Misalkan 2/3 dibagi 2/5. Bagaimana caranya? Kita tetap 2/3 dari pembagi menjadi pengali, lalu 5 menjadi pembilang, sehingga 5/2 dan 2-nya menjadi penyebut, sehingga hasilnya 10/6. Kita bisa sederhanakan juga ini dengan 2. Hasilnya 5/3. Nah, ini untuk cara 1. Jika cara 2, untuk cara 2-nya, jika kita tidak ingin mengubahnya, kita langsung saja kita sebut dengan namanya kali silang. 2 dikali 5 5 per 3 kali 2. Sebenarnya ini sama saja dengan yang di atas, tapi jika ada yang ingin membuat seperti ini bisa juga. Sehingga hasilnya 10/6 atau 5/3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perpangkatan pecahan. Nah, di sini
dengan menggunakan konsep A pangkat 2 sama dengan A kali A yang lalu kita belajar, pasti masih ingat. Kalau contoh yang lalu kita belajar yaitu X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, ini sama juga dengan ini. Hanya saja kalau ini contohnya X, ini contohnya A. Nah, dari konsep yang ada ini, maka itu menjadi dalam kurung A per B pangkat 2 sama dengan A kali B kali A per B kali A per B sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Contohnya di sini yaitu misalkan dalam kurung 2 per 3. 2 per 3 menjadi pangkat 2 sehingga 2 per 3 dikali 2 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya yaitu 4 per 6. Maaf, 4 per 9. Nah, selanjutnya yaitu ada pecahan desimal. Nah, untuk pecahan desimal di sini seperti yang dikatakan tadi, pecahan desimal ini dihasilkan dari pembaginya 10 dan 10 dan pangkatnya. Pangkatnya misalkan pangkat 1, pangkat 2, 3 dan seterusnya. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini tanda koma desimalnya disejajarkan terlebih dahulu kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Di sini contohnya ada 36,562 ditambah 150,779. Nah, yang kita buat di sini adalah kita menjumlahkan yaitu dengan cara seperti ini saja. Nah, pertama yaitu kita tulis di sini saja 36,562. Nah, dengan caranya di sini kita sejajarkan. Coba perhatikan. Di sini ada 79. Nah, dan ini 150. Nah, untuk kalau misalkan tanda komanya sudah sejajar, selanjutnya kita tinggal jumlahkan atau kurangkan. Karena di sini contohnya penjumlahan, maka kita akan menjumlahkan ini. Nah, untuk yang bilangan koma paling atas ini ada di belakang koma ini ada 3 bilangan. Sedangkan untuk yang baris kedua atau kolom yang kedua ini untuk di belakang komanya ini ada 2 bilangan. Yang 3 koma di belakang itu bisa juga disebut 3 desimal, dan untuk yang kedua yang di bawah ini bisa juga disebut 2 desimal. Nah, kita akan menjumlahkan, kita andaikan di bawah ini 0, sehingga 2 ditambah 0 hasilnya tetap 2. Selanjutnya 6 tambah 9 15, jangan lupa simpan yang 1, sehingga 7 tambah 5 12 ditambah dengan 3 13, sehingga ini tetap ditulis 3,
tanda desimal jangan lupa, tanda koma, ini karena ada 1 dari 5 tambah 7, lalu ditambah ini 7, 8, 1, 5. Sehingga hasilnya di sini yaitu 1,352. Nah, kita lanjut yaitu perkalian pecahan desimal. Nah, hasil kali dua bilangan desimal menghasilkan bilangan desimal yang memiliki angka di belakang koma sebanyak jumlah desimal dari bilangan yang dikalikan. Di sini untuk contohnya ada 12,5 dikali 8,19. Nah, jangan lupa untuk 12,5 karena hanya ada satu angka di belakang koma sehingga ditulis ini disebut satu desimal. Satu desimal. Kalau ini itu karena dua angka di belakang koma sehingga ditulis 2 desimal. Lalu kita kalikan 12,5 dan 8,15. Dan hasilnya yaitu 102,375. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk tanda komanya ini, jika penjumlahan kita hanya melihat sejajarnya saja sehingga tanda komanya di belakang koma ini langsung diketahui. Nah, untuk perkalian kita perhatikan di sini. Untuk yang pertama hanya ada 1 desimal dan yang kedua ada 2 desimal. Nah, untuk meletakkan tanda komanya di hasil ini, maka kita jumlahkan desimal dari kedua perkalian ini. Sehingga 1 desimal ditambah dengan 2 desimal hasilnya 3. Sehingga tanda komanya ditaruh di antara 2 dan 3. Sehingga 102,375. Maka tanda desimal atau di belakang koma ini terdapat 3 angka. Yang ini kita dapat dari penjumlahan 1 desimal dan 2 desimal yang ada. Kita lanjut. Yang terakhir yaitu mengenai bentuk baku. Nah, bentuk baku ini secara umum A dikali dengan 10N dengan syaratnya di sini A lebih dari sama dengan 1 dan A kurang dari 10. Dan N ini merupakan bilangan bulat. Nah, saya kasih contoh di sini misalkan 6.700. Ini sama dengan 6,7 dikali 1000 sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat 2.
10 pangkat 2. Nah, kenapa demikian? Karena 6 ini 6.700, sedangkan ini ada tanda koma 6,7 kali 1000. Nah, kita perhatikan 6 kita hilangkan dulu untuk tanda koma sehingga 67 kita kalikan dengan 1000. Nah, kita perhatikan jika kita mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya yang memiliki banyak nol di belakang angka 1, maka kita tidak perlu mengalihkannya banyak-banyak. Kita langsung saja tambahkan 0 di belakang angka yang akan dikalikan, karena 67 kali 1 kan pasti 67. Nah, kita hitung di sini ada 3 nol sehingga kita akan tambahkan 3 nol di sini. Nah, kita perhatikan di sini ada tanda koma. Nah, dan di belakang tanda koma ini hanya memiliki satu angka, yaitu angka 7. Maka kita akan menghitung juga satu desimal sehingga kita taruh di sini tanda komanya. Nah, dan kita perhatikan di sini kalau misalkan bilangan di belakang tanda koma ini bernilai 0, maka 0 ini tidak dihitung lagi. 0 ini kita anggap tidak ada. Nah, disinilah pembuktian kenapa 6.700 sama dengan 6 kali 7 kali 1000 sama dengan 6,7. 6,7 ini pasti sudah tahu dari mana, karena nantinya akan dikali dengan 10 pangkat 3. Maaf, ini bukan 2 tapi 3. Ini 10 pangkat 3. Karena pangkat 3 ini sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, sehingga ini dinyatakan sama. Nah, demikian video pembelajaran mengenai bilangan pecahan. Dan jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, biarlah kita sama-sama memperbaiki, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton, terlebih bermanfaat bagi adik-adik yang nantinya akan menyelesaikan tugas rumah yang diberikan. Dan salam sehat dari saya, dan God bless you and good luck guys. Terima kasih sudah menonton video ini.